Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu berdoa semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita belajar tentang IPA dengan materi sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah perbedaan mitosis dan meiosis. Simak pembelajaran berikut ini ya. Pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau somatik pada makhluk hidup, seperti sel kulit, sel darah, dan sel saraf. Pada pembelahan sel ini dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama dengan sel induknya, termasuk jumlah kromosom. Jika sel induk memiliki jumlah kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dihasilkan oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Misalnya, sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah, maka sel anakan akan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah sel diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terjadi atas 4 fase pembelahan, yaitu fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Fase profase. Pada fase ini, kromosom di dalam inti sedang mengalami penggandaan. Nukleus dan membran inti rusak dan menghilang. Sentriol membelah menjadi dua bagian dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Setiap sentriol menuju ke benang-benang spindle. Fase metafase. Pada fase ini, membran inti melebur, kromosom berkumpul di bidang ekuator yang ada di tengah sel. Fase anafase. Kromosom pada fase ini bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Fase telofase. Pada fase ini, membran inti mulai kembali bergabung, membentuk dua sel anakan yang sifatnya diploid. Sitokinesis merupakan tahap akhir pada pembelahan mitosis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan.
Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Fase pembelahan meiosis pada dasarnya sama seperti pembelahan mitosis. Hanya saja pada pembelahan meiosis fase tersebut berulang, sehingga fase-fasenya terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Hasil anakan dari telofase kembali membelah, sehingga membentuk fase baru menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, pada tahap akhirnya membentuk 4 sel anakan yang sifatnya haploid. Perlu diketahui, pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur atau sel sperma. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.